Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini cuma segini kita sekarang. Iya, Bu. Ada yang hadir? Ada, Bu. Ya udah, sebelum Ibu Abdul absen dan sebelum pembelajaran kita mulai, silakan baca doa pimpin kelas. Baik, Bu. Jelas sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, yaitu menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, karena pembacaan doa telah selesai, Ibu mau ambil absen dulu ya. Oke. Andika ada? Ada, Bu. Dodo? Hadir, Bu. Anissa? Ada, Bu. Hafiz? Izin, Bu. Izin. Randani? Izin, Bu. Oke, izin. Berarti dua orang izin ya. Iya, Bu. Oke, absen sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang peluang. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak ibu ada yang pernah mendengar atau bermain monopoli? Karena, Bu. Pernah ya. Nah, untuk dapat bermain monopoli, kan kalian harus melemparkan dadu terlebih dahulu kan. Iya, Bu. Nah, angka yang kemudian muncul merupakan jumlah jalan yang harus menempuh untuk pelemparan dadu. Pelemparan dadu bermata 6 pada permainan monopoli dan menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemungkinan keluar angkanya tertentu pada pelemparan dadu bermata 6 adalah satu contoh dari banyak contoh penerapan materi peluang ini. Nah, selain pelemparan dadu, ada juga Bu. ya. Izin, Bu, mau ke mandi ntar Ya, Bu. silakan dulu cepat ya, 5 menit aja. Terima kasih, Bu. 50 menitnya. Nah, selain dari pelemparan dadu, cara menghitung peluang ini bisa dengan menggunakan koin. Nah, ini koin ini ada yang sisi angka dan ada yang sisi gambar. Ya, Bu. Nah, saat pelemparan koin ada dua buah kemungkinan mengenai sisi yang muncul, yaitu sisi angka dan sisi Gambar. ya, bentar. Karena kita materi sekarang keluar. Nah, dari beberapa ibu contohkan tadi, apa ada yang tahu apa itu peluang? Kemungkinan, Bu. Satu kemungkinan. Satu kemungkinan ya, benar jika ada tambahannya. Ada yang lain? Ya, silakan ini Anissa. Peluang mungkin kesempatan, Bu. Ya, benar. Benar Anissa ya. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi pada suatu kejadian. Nah, itu merupakan definisi peluang menurut matematika yang definisinya itu kemungkinan yang mungkin terjadi pada suatu kejadian atau yang terjadi pada suatu peristiwa. Nah, terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan angka.
atau misalnya seperti kemungkinannya 10%, 20%, atau dengan perkataan seperti itu tidak mungkin atau itu pasti sudah terjadi. Nah, dalam angka peluang selalu berkisar antara 0 sampai 1. Maksudnya di sini kemungkinan yang belum pasti atau tidak mungkin terjadi itu 0 dan kemungkinan yang sudah pasti terjadi itu 1. Ya, Bu. Dapat dirumuskan dalam matematika yaitu 0 besar sama dari PK kecil sama dari 1, berarti berkisar antara 0 sampai 1. Nah, istilah yang sering digunakan dalam peluang itu ada 3. Apa ada yang tahu apa istilahnya? Ada yang tahu? Izin, Bu. Ya, silakan Nisa. Mungkin ada ruang sampel, Ya. sampel dan kejadian, Bu. Ya, benar sekali ya Anissa. Beri aplaus untuk Anissa. Yang pertama yaitu ada ruang sampel. Yang kedua ada titik sampel. Dan yang ketiga ada kejadian. Nah, apa ada yang tahu apa istilah dari ketiga ini? Yang ruang sampel apa ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu ruang sampel? Bu, Ya, silakan Nika. ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ya, pintar, silakan beri aplaus untuk Nika. Yang pengertian ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya titik sampel. Ada yang tahu apa itu titik sampel? Bu, Ya, silakan Nisa. anggota dari ruang sampel. Ya, benar sekali Anissa. Anissa pintar ya. Yang maksud dari titik sampel ini yaitu anggota dari ruang sampel. Nah, ruang sampel ini secara besarnya nanti anggota dari ruang sampel ini merupakan titik sampel. Dan selanjutnya yaitu kejadian. Ada yang tahu apa itu kejadian? Ya, Anika, silakan. Himpunan bagian dari ruang sampel, Bu. Himpunan. Bagian dari ruang sampel. Ya, mantap ya Nika. Kejadian itu yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, karena sudah 3 ini dijelaskan, apa ada yang ingin ditanyakan soal yang definisi peluang sampai kejadian? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Paham ya? Paham, Bu. Ya, pintar ya. Sekarang masuk ke rumus peluang. Rumus peluang. Ada yang tahu apa sebelum ke rumus kita masuk frekuensi relatif. Ada yang tahu nggak apa itu frekuensi relatif? Ada yang tahu apa itu frekuensi relatif? Belum, Belajar, Bu. Bu. Belum belajar, Bu. Oke, frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Misalnya, ya silakan dulu masuk. Misalnya ada satu kejadian, nah lalu nanti dibandingkan dengan percobaan. Nah itu merupakan bentuk dari maksud dari frekuensi relatif. Rumus dari frekuensi relatif yaitu sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyak percobaan. Nah, cara mencari frekuensi relatif yaitu banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Ya, Bu.
sampel dari anggota ruang sampel atau bisa dapat kita simbolkan dengan S. Mana nih? Dapat disimbolkan dengan S. Sama, maka peluang kejadian K itu ini ya, simbol kejadian yang jumlah anggotanya ditulis sebagai NK dapat kita rumuskan dengan ini. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Ya, Bu. Dapat kita rumuskan dengan PK sama dengan NK per NS, di mana yang PK ini frekuensi relatif dan NK ini banyak kejadian per banyak percobaan. Dengan K itu apa ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Paham ya? Nah, sekarang Ibu beri contoh soal, yaitu sebuah pelemparan dadu. Silakan dicatat soalnya, Ibu diktekan. Ya, Bu. Silakan ditulis ya soalnya, Ibu diktekan. Yang soalnya yaitu pada pelemparan sebuah dadu, Ya, Bu. tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Sudah dicatat? Ya, Bu. Ini Bu hapus ya. Silakan ya, Bu. Sudah. Silakan disimak pembahasannya. Di mana ruang sampelnya itu atau S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan NS itu ada 6. Lalu sisi dadu genap. Berapa sisi dadu genapnya? Ada apa aja sisi dadu genapnya? 2, terus 4, 6. Udah habis ya? Iya, Habis, Bu. Dan NK-nya itu ada 3. Maka ini bagus ya. Ya, Bu. Maka dapat kita hasilkan PK sama dengan yang rumus PK NS per NK, Bu. apa? NK. Sedikit lagi dibalikkan. NK per NS. Ya, pintar ya Nisa. Yaitu NK per NS. Di mana NK-nya berapa? N 3. Ya, 3. Lalu NS-nya 6. 6. Jadi berapa PK-nya? Setengah. Berapa PK-nya? 1 per 2. 1 per 2. Ya, pintar. Atau bisa ditulis dengan 1,5. Bu. Ya, pintar. Dan sekarang Ibu berarti ini udah paham ya? Berarti udah paham ya? Nanti setelah ini kan jam pelajaran udah habis. Kalian juga mau pulang. Silakan dibuat tugas di rumah. Cari satu soal yang hampir mirip dengan ini, yang materinya yaitu peluang. Besok Ibu tagih ya minggu depan. Oke, karena jam pelajaran sudah habis, Ibu juga mau istirahat. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.